Dilantem masuk akal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Joko. Mas ya. Aduh. Wah, lama nggak ketemu Mas Arif. Lama ya Pak. Lama banget Pak. Pripun kabarin telepon? Alhamdulillah. Yes, kalau pulang kantor nyala gitar sih Mas. Oh. Baru mandi. Oh gitu. Rasanya Pantes gitu. kalau gitu ya. Pulang Makanya kerja, gitaran dulu. kita dulu, kayak iya mandi. kayak mandi. Sangar Pak Joko. Iya kayak semacam orang itu kalau lagi lari-lari kan, kalau sudah sampai kan mesti minum. Oh iya. Nah minum saya Iya. gitar aja. Oh gitu. Bukan ngopi atau air putih Pak. Gitar. Ya kayak ada cas gitu loh Mas. Oh gitu ya, Jadi Pak ya? capek itu setelah saya main gitar, ya main gitar apa aja lah. Yang penting merasa bahwa dengan main musik ini rasanya saya hilang rasa capeknya. Wis, mantap. Gitu. Teman-teman semuanya, Ya. saat ini saya bertamu ke tempatnya Pak Ari Joko di rumahnya yang unik ya. Saya ini sebenarnya tadi spontan sama teman-teman tim datang ke Semarang ini sekalian saya kontak Pak Ari Joko. Pak Joko di mana? Saya masih di kantor. Oke Pak, nanti pulang rumah jenengan pulang rumah saya langsung datang. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ngobrol sama Pak Joko. Iya. Iya. Pak Joko, Iya, iya. kabarnya sekarang gimana, sehat tuh? Sehat dan tetap semangat di masa-masa seperti ini kan harus semangat Mas. Alhamdulillah. Tetap berkreativitas, tetap berpikir apa namanya jangan sampai ngelangut Oh, lah. betul. Nah, Apa, kerja di mana tuh Pak Joki nggak sih? saya alhamdulillah dari tahun 88 Ya. sampai sekarang masih kerja di Bapenda. Bapenda. Dulu namanya di Benda Mas. Oh, Dinas iya. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Iya. Tengah yang mengurusi masalah persamsatan. Dan saya dulu masuk ya karena musik. Masuk Karena musik, iya. Apa Pak Joko main musik terus dipanggil sama Ya di tahun-tahun kepalanya? 80-an itu kan memang banyak instansi negeri maupun swasta itu mencari apa namanya yang bisa main musik, Oh, bisa iya. olahraga, punya keahlian-keahlian itu mereka membutuhkan. Memang waktu itu banyak yang nggak mau karena tidak populer ya. Masuk ngeband karo ngantor gitu. Tapi karena saya punya pemikiran di kantor pun kan ada peralatan band. Jadi walaupun saya kerja, nampaknya untuk urusan hobi musik tetap bisa jalan. Tetap bisa jalan. Jadi saya oke lah saya tertarik dan alhamdulillah tahun 88 saya Itu ada yang lain nggak selain Pak Joko sing ada bermusik terus kerja Ada, di memang- instansi tertentu gitu? memang kita ini beberapa teman yang ditawari kebetulan di sana dan kita beraktivitas musik. Kalau teman-teman waktu itu ya banyak seperti Rifai di PAM, Oh, Mas iya, Joni iya. di Bank Jateng banyak sekali waktu itu. Memang di era itu musisi dibutuhkan untuk kegiatan di Iya, kantor. ada Pak Anwar, Pak Anwar, Pak BPD Hasan, Hasan, Pak Anang, terus yang di PPD itu iya, Mas Joni, Iya, Pak Mas Joni, Yudi, iya, Pak. Mas drummer Mas Haryono, iya. Waktu itu memang sering ada kegiatan-kegiatan kantor. Apa nama mereka menunjukkan bahwa kantor itu tidak hanya persoalan kantor saja, tapi ada budaya, ada olahraga. Oh iya, Iya. selain musik ya Pak ya? Iya, ada Budaya, olahraga, olahraga. Di kantor saya ada kerawitan, paduan suara, ada keroncong, ada campur sari, ada Iya. itu. Sekarang masih Pak? Sekarang yang masih hanya band, paduan suaranya ya tidak pernah karena kan sudah ada kegiatan. Oh iya, bener. Kerawitannya ya masih latihan tapi tidak ada band. Bandnya juga masih latihan. Masih latihan, alat juga komplit ya Pak? Alat komplit Waduh. iya. Dan kabar-kabarnya itu setiap instansi yang memiliki apa band alatnya Iya. apik-apik Pak. Iya, biabi. Bener ya, Pak? Malah iri Pak. Iya. Dan terus apa istilahnya ke kegiatan bermusiknya Pak Joko sekarang? Saya masih jalan, juga saya musik. masih dengan Congrok, dengan Ciplas, masih dan band-band yang lainnya. Iya, Dan bahkan saya tidak fokus ke satu band karena buat saya musik itu sebagai media saya berteman dengan orang lain. Dan harapan saya ketika saya bergabung dengan musik teman lain, harapan saya harus ada kontribusinya. Iya. Paling tidak ada manfaatnya lah di grup itu. Oh, misalnya. Ya misalkan saya bergabung dengan sebuah grup di mana grup itu hanya membawakan lagu-lagu yang biasa dibawakan orang. Nah kebetulan saya kan kolektor kaset.
Ya, jadi Joko, ya. banyak kaset-kaset yang belum pernah dibawakan oleh musisi. Nah, itu saya perkenalkan. Sangat. Nah, Iya, terus. ya saya sendiri juga belajar juga karena di era-era tahun 80-an itu ada lomba cipta lagu remaja. Itu musiknya ya tidak gampang, Nggak sulit, umum ya, nggak tidak umum, umum. Tapi itu ketika saya mainkan banyak juga orang-orang yang seneng karena udah lama nggak pernah dengerin lagu itu secara live. Oh. Ya, artinya juga kita menghibur, tapi juga ada edukasi bahwa musik Indonesia itu kaya sekali. Di era-era Chrisye, era-eranya Dian Pramana Putra, Mas Mujiono, itu kan banyak lagu-lagu di kaset itu orang kan taunya tanda-tanda. Iya, Nah, padahal di kaset itu lagunya bagus-bagus. Nah, kenapa nggak bawain yang lain? Karena di situ banyak faktor-faktor yang akhirnya pemain yang memainkan itu jadi belajar lagi. Ini belajar istilahnya kalau orang sekarang ngulik lagi. Ya, karena memang musisi seperti seangkatan saya kan dulu kan belum ada sekolah. Ya, kita dari pengalaman pokoknya asal main. Tapi lama-lama itu akhirnya ketika kita ketemu kaset-kaset seperti itu, ya kita belajar lagi, belajar teknik bagaimana memainkan komposisi seperti itu. Nah, nampaknya teman-teman tertarik dengan adanya bahwa kita tidak hanya membawakan lagu-lagu nostalgia yang kalau selalu di hati bukan itu jelek bukan ya, tapi banyak lagu-lagu lain yang ada edukasinya. Mereka dulu mau ciptakan berdarah-darah tapi dilupakan gitu loh Mas. Nah, saya ingin mengembangkan lagi. Dan juga setiap saya kali pentas, saya membiasakan, saya juga menyampaikan ke rekan-rekan musisi, kalau bisa kita membawakan karya orang, itu kalau bisa ya disebutkan penciptanya. Biar orang audiens juga tahu lagu ini, juga, lagu ini yang nyiptakan ini. Syukur-syukur dipopulerkan oleh siapa. Kan kadang-kadang pencipta lagu zaman dulu kan dia bukan penyanyi. Ya, dia hanya menciptakan, tapi dipopulerkan oleh penyanyi. Sehingga orang itu nggak ngerti, ternyata yang ciptakan itu tuh. Ya, ngerti apa ya Pak? Ya harus kan gitu. Harus tahu ya Pak. Saya juga sering ada siaran radio, kita bincang-bincang ya saya sarankan kalau bisa penyiar radio itu juga ya bersusah-susah sedikit lah mencari sumber lagu ini yang ngarang siapa. Misalkan Mas Halid itu nyiptain lagu Kangelan, ternyata musik terkenal lagunya itu. Yang penciptanya nggak dikenal. Kan kasihan Mas. Itu. Pak Joko, tapi ngomong-ngomong sebelum kita ngobrol lebih jauh, Pak Joko itu putranya pinten? Saya alhamdulillah saya 3 perempuan semua. Rumahnya di sini. Rumahnya di sini, Candi Prambanan 7 1401. Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian. Istrinya satu. Cucunya 1. Cucu juga 1. Istimewa atau teman-teman. Tidak punya cucu. Terus? Ya, tapi tetap artinya tetap bermusik. Ya, musik itu karena menurut saya itu saya mensyukuri karunia yang diberikan Allah kepada saya. Ya, saya harus saya manfaatkan. Awalnya Pak, awalnya dulu Pak Joko sebenarnya main gitar apa? Kalau saya pertama ya main gitar dulu. Main gitar, terus pertama saya main gitar tahun 75. Saya masih kelas 4. Tahun 75? Main gitar. Belum lahir. Saya sudah main band Mas. Sudah main band? Iya, band anak-anak sekolah gitu. Lagunya nggak? Lagunya Edisi Tengah. Betapa aku lukiskan sedihnya, itu. Saya main gitar. Main gitar terus lanjut. Iya, perjalanan main gitar. Saya SMP masih main gitar, SMA saya masih gitar. Nah, suatu saat ada konser waktu itu hari ulang tahun Radio IBC. Kita kebetulan dapat job itu, kita latihan pakai orkestra Mas. Latihan 1 bulan. Nah, jam 6 kita harus jam 5 kita cek sound. Itu pemain drumnya nggak muncul-muncul Mas. Waduh. Nah, pemain gitarnya 2 memang, ritme sama melodi. Saya main melodi, ada yang main gitar. Pak Joko yang melodi. Akhirnya teman-teman memutuskan wes gitarnya ditinggal dulu karena nggak ada pemain drum. Saya main drum gitu. Nah, main drum setelah selesai teman-teman bilang wes kamu nggak sama kita main drum aja. Setelah itu lah saya mau coba lagi Mas. Saya kan alhamdulillah dulu kuliah di Untak ya. Ada visi Paben, saya dipasari oleh kakak kelas saya untuk mencari informasi. Lah, saya tetap pengen gitar. Nah, dulu pemain keyboardnya udah dapat, Mas Mamat itu. Pemain gitarnya
main bass Mas Santo, pemain gitarnya itu malah lebih hebat dari saya. Oh, Iya, Iya. lah saya nggak main gitar aja, Mas. Gitu saya tak rhythm gitu, nggak Iya, melodi kan. Nah pemain drumnya itu nggak dapat Mas. Sampai hari hanya yang sudah ditentukan latihan, nggak ada. Akhirnya saya suruh main drum. lagi. Nah, main drum, kan nggak imbang Mas, pemain semuanya udah bagus-bagus. Iya. Saya hanya pemain drum pemula, wong baru aja megang tuh. Terus akhirnya semua tertuju ke saya, artinya saya harus solid gitu, diberitahu terus. Nah kok saya didilah kok dapat drama terbaik gitu. Malah dari festival. Jadi saya, waduh. Nah ini uniknya gini Mas. Jadi saat itu Sabtu itu waktu festival, Jumat itu ada kokpit. Ada kokpit. Nah pemain drumnya itu Yayang Muktiyo. Dan saya senang sekali dengan Yayang Muktiyo. Jadi saya di situ nonton, tidak nonton kokpit, tapi saya nonton Yayang Muktiyo persis di belakangnya. Nah, saya menonton gayanya, caranya dia bermain. Lah besoknya saya main, imajinasi saya ke Yayang Muktiyo. Jadi saya bukan diri saya, seolah-olah saya Yayang Muktiyo. Nah, acting itu upaya saya untuk percaya diri, untuk menimbulkan percaya diri pada saya. Terus dibaca oleh juri bahwa di malam itu saya mainnya bagus dan mendapat predikat drama terbaik. Nah setelah itu saya yakin, ya wis, saya nggak sama main gitar, wis, tak main drum itu. Gitar sudah. Habis itu pindah ke ngedrum. Tapi denger-denger, lihat-lihat juga. Pak Joko juga main bass, ayo. Itu awalnya, ayo Pak. Di tahun 92 itu saya bersama teman-teman dengan tetangga. Dan kebetulan teman-teman juga asik juga main musiknya. Nah itu kita iseng-iseng tabuhan lah kalau zaman gitu. Gitaran ini lagu-lagu Kusplus. Oh. Nah kita nyanyi rame-rame lah, ternyata banyak orang-orang, wah ki didedek apik ki, karena Kusplus ini sudah lama dilupakan orang dan lagu-lagunya sangat enak dan dikenal gitu Mas. Nah, harapan saya, ini kita coba yuk kita bikin Kusplusan, yang mana supaya lagu Kusplus itu tetap dikenal sepanjang masa. Kita latihan, ternyata saya dapat pemain drum yang lebih hebat dari saya, cocok untuk lagu Kusplus. Ceritanya begitu Mas. Ya wes akhirnya kamu main drum aja, aku tak main bass. Waduh. Ceritanya begitu. Akhirnya saat itu saya untuk urusan Kusplus saya nggak main drum, saya main bass. Jadi pokoknya seputar Kusplus. Iya, bukannya saya nggak mau belajar ngedamurin, tapi dalam kumpulan itu ada main lebih hebat. Jadi saya nggak perlulah ini kan urusan musik ya, urusan musik itu ya untuk masalah berkaitan dengan kalau kita memang dia lebih baik, kenapa tidak? Dan kita memberi kesempatan dia untuk supaya grup ini betul-betul bisa solid itu. Ceritanya begitu, Pak. Guys, teman-teman semuanya, dengar-dengar juga Pak Joko itu ngoleksi banyak kaset lama-lama. Ya, kita tanyakan ya. Iya dong Pak Joko. Iya. Pak Joko. Boleh. Orang itu kadang mikir gini loh. Bentar. Ini ada sponsor mau lewat nih. Minum dulu, Pak. Minum dulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mau ngerepotin loh Pak Joko. Enggak apa-apa. Remangnya baru ya? Baru kemarin 1 hari mau tak keluarkan tapi kayaknya mikir-mikir nggak salah. Monggo lo kualik ya. Ya Mas, minum dulu teman-teman. Nah, Pak Joko. Iya. Di saat orang-orang itu mikir kaset ini kalau udah lama itu, ya udahlah dibuang atau udah enggak, kita cari yang baru dan sebagainya. Malah ngoleksi itu dengan gimana? Nah itu ceritanya gini Mas, ya kembali lagi ke J+ tadi, Kusplus tadi. Jadi grup Kusplus saya tadi namanya J+ Mas. J+ itu artinya jiplak Kusplus. Jadi kita jujur, grup ini adalah jiplak gitu. Nah, kan waktu itu kan cari kaset nggak ada Mas. Saya akhirnya ke tukang loak cari kaset-kaset bekas ya, Kusplus yang era-era zaman dulu. Akhirnya ya ketemu. Nah ternyata saya nggak nemu Kusplus toh, banyak karya-karya ciptaan Indonesia yang lain di situ. Saya akhirnya berpikir, wah ini kaset ini kalau bisa saya koleksi, saya merasa bahwa saya menyelamatkan aset. Oh iya benar. Aset musik Indonesia. Nah kalau
misalkan itu tidak laku, dia mungkin bangun apa gimana, terus akhirnya diluak dan tidak terselamatkan, atau mungkin rusak nganggur lah gitu, akhirnya saya simpan. Nah ini saya ngumpulkan ini, nah terus akhirnya saya tidak berpikir ke Gospel saja. Setelah saya setel kaset-kaset itu ternyata wah lagu-lagu zaman dulu itu memang terukur gitu loh. Artinya memang waktu itu dia menciptakan tidak berdasarkan yang laku ini harus cipta seperti itu, enggak. Ya dia mengalir aja membuat satu karya, yang penting karya ini bisa dipertanggungjawabkan dan ternyata abadi, Mas. Nah akhirnya saya punya gagasan bersama teman-teman buat satu grup di mana kita membawakan lagu-lagu yang jarang dibawakan orang. Sudah ceritanya begitu. Selain kaset ada juga? Ada piringan hitam tapi tidak di rumah. Piringan hitam itu juga sama sih, tujuannya hanya untuk melestarikan, menyelamatkan aset. Nah bahkan kaset-kaset ini saya pernah ketemu dengan penciptanya atau pemiliknya langsung, saya serahkan, Mas. Karena sebetulnya yang nyimpen itu bukan saya, saya yang menyelamatkan saja, jangan sampai kaset ini musnah. Nah, kalau yang misalkan dulu pernah almarhum Dian Nasution saya berikan, dulu ada saya ketemu Dewi Sumanti, itu tak kasihkan. Jadi menurutku, Mas kok dikasihkan saya, loh Mbak yang harus punya itu jenengan, saya yang menyelamatkan, tidak punya. Paris RM juga begitu, terus banyak artis-artis yang pernah saya iringi, saya tawarkan gitu. Saya minta tanda tangannya kalau mau dibawa, enggak apa-apa. Karena saya hanya tugasnya, mereka memang waktu itu nggak kepikir bahwa album rekamannya itu suatu saat dia butuh, habis rekaman sudah selesai, habis rekaman selesai, dia nggak nyimpan. Artinya kan justru asetnya dia yang hilang harusnya dimiliki. Bahkan dulu saya pernah dihubungi oleh Teti Kadi, dia minta difotokopikan cover kasetnya dia, koleksi saya. Malah gitu sampai untuk mengurus royaltinya dia. Nah saya kirim ke Bandung dan saya juga nggak minta apa-apa karena memang saya niat saya ini membantu para artis atau pencipta lagu yang mempunyai karya tidak terawat ya gitu. Pak Joko itu juga sering ngiringi artis-artis juga ya Pak? Iya dulu dengan Boot and Friend ya banyak. Waktu di mana? Waktu dengan Boot and Friend saya juga ikut di Boot and Friend dengan Pak Anang, Pak Rafai, dengan Titi DJ, pernah Krisdayanti, Embong Raharjo, Mas Mujiono, iya banyak sekali. Utali Kemawa, legend ini ada seperti Alma ambil fotonya. Iya, saya tempel-tempelkan. Ya pengalaman yang tidak saya lupakan. Ternyata yang waktu itu saya hanya mimpi ternyata terwujud gitu lah. Artinya saya bisa ketemu dengan mereka dan ternyata artis-artis top itu orangnya baik hati semua. Ternyata memang gitu ya. Jadi tidak seperti yang dibayangkan. Pantas mereka berada di situ. Iya, gitu. Dia masih menganggap, bahkan saya pernah main dengan Embong ketika kita latihan. Ya mungkin kita grogi ya, kita main dengan superstar ya. Dia merasakan bahwa kita mainnya ada tertekan gitu. Akhirnya Mas Embong berhenti, sebentar Mas, saya tahu kapasitasmu itu baru 60%, saya nggak akan main 90%. Jadi kamu main biasa aja, kamu main seperti biasa, saya tak main 70%, supaya kamu naik ke 70%. Nah saat itu kita mainnya lepas. Nah itu yang akhirnya kita bisa bekerja sama dan kita waktu itu ya dianggap sukses lah. Itu pelajaran buat teman-teman juga. Harus bisa gitu juga ya. Iya. Jadi memang nggak boleh kita walaupun dengan artis atau orang yang imunnya lebih tinggi, kita tertekan atau kita grogi, kita nggak percaya diri, jangan. Ya kita main apa adanya. Nah biar si artis itu atau pemain yang lebih hebat dari kita itu yang menyesuaikan diri. Nah otomatis nanti karena kita mainnya lepas, pasti kita mendapatkan ilmu di situ. Ya gitu. Pak Joko. Iya. Mesti dalam perjalanan karir bermusiknya Pak Joko dari dulu hingga sekarang ini mesti ono suka dukanya tuh Pak. Iya. Nggak ono cerita-cerita yang nyenengke dan cerita-cerita yang dalam tanda petik nggak play gitu Pak. Sing dukanya itu ada nggak Pak? Iya dukanya itu ketika teman-teman tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Ya, pertama kita bikin grup, ternyata dalam perjalanan waktu ada kesepakatan yang dulu telah disepakati tidak mengingkar gitu. Nah, akhirnya kita kan harus menjelaskan. Nah, itu yang kadang-kadang hilang moodnya gitu. Akhirnya teman kita yang merasa sebetulnya dia aku tak kembali ke kesepakatan. Nah, kadang-kadang kan orang yang tidak mau kan gitu. Nah, akhirnya kita membangun lagi. Itu sih dukanya. Cuman buat saya itu adalah pengalaman pribadi yang harus saya lewati. Jadi suatu saat saya menjumpai kayak gitu lagi, saya nggak kaget bahwa proses itu pasti ada. Ya mungkin karena jenuh dan sebagainya. Artinya saya yang masih semangat banget di sana, ternyata yang satu sudah semangat lagi. Mungkin masih ada persoalan lain yang akhirnya mengganggu proses berkesenian gitu. Nah, saya berpikir itu aja. Ya, itu. Sukanya? Iya, sukanya masih main musik sampai sekarang dan masih dianggap saya bisa masih main band gitu. Ya, sukanya saya masih bisa bermain dengan teman-teman sebaya saya, bahkan saya masih kadang-kadang diajak oleh teman-teman yang usianya jauh di bawah saya gitu. Teman-teman semuanya, kayaknya kita emang udah sampai di penghujung pembicaraan saya dengan Pak Joko. Nah, saya mau tahu Pak Joko, harapannya Pak Joko apa nih untuk teman-teman musisi, juga untuk para generasi muda penerus musisi misalnya. Monggo Pak. Ya, harapan saya teman-teman musisi ya tidak hanya yang muda, yang tua juga, mohon saling menghormati ya. Artinya ketika Anda melihat ada musisi yang sepuh gitu ya, sepuh itu bukan berarti dia tidak punya sesuatu. Kalau misalkan dia itu ada waktu, ada kesempatan, diberi kesempatan gitu, untuk tetap dia itu bermusik, karena suatu saat kalian tuh akan jadi tua juga. Nah, musisi yang tua yang masih punya kesempatan pasti dalam hati kecilnya juga tetap masih ingin di panggung itu. Tapi karena mereka menganggap bahwa main musiknya sudah nggak bagus, main musiknya sudah nggak enak ditonton, itu yang kadang-kadang menyakitkan. Nah, kadang-kadang musisi tua ini akhirnya dia bermain sendiri dengan keputusasaannya dia, karena dia merasa tidak diberi panggung. Nah, padahal musisi yang tua itu pengalamannya banyak. Pasti ada sesuatu yang belum pernah dimain, atau sesuatu yang mungkin buat Anda sesuatu yang baru. Artinya ada sisi ilmunya yang mungkin bisa diambil. Bener banget Pak. Bener banget Pak. Gitu kan ya. Nah, gitu. Ada lagi? Saya sering menjumpai teman-teman, ya saya inginlah teman-teman musisi yang seangkatan saya yang lebih tua sedikit atau lebih rendah sedikit, ya kalau masih punya kretek ya jujurlah main, aku pengen main musik, aku ngejam gitu, jujur, jangan aku udah tua nggak main. Tapi ternyata sebetulnya pengen, menurut saya kalau ingin ya bilang aja ingin gitu. Jadi menurut saya itu tidak dipungkiri bahwa jiwa kita musik, jiwa seni itu nggak bisa hilang. Kalau saya bilang aku nanti mau pensiun, nggak bisa, pasti akan lagi. Nah, itu kalau pada saat itu kepengen, ya bilang aja ke teman-teman, aku pengen main musik lagi, yuk, aku siapa sih ngejak aku gelem gitu. Malah gitu ya. Nah, gitu aja, jujur gitu. Nah, sehingga tidak tersiksa. Karena ada yang kepingin tapi malu, atau menunggu teman-teman gitu, ya kan, akhirnya minderan gitu. Kamu saya ditoke Pak, karena musik itu bagian dari perjalanan hidup kita, mewarnai hidup kita. Dengan musik itu kita ketemu teman-teman dan masih diberi kesempatan menghibur orang. Menurut saya menghibur orang itu baik. Sedap teman-teman semuanya, keren ya ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Ari Joko. Oke ya Pak Ari Joko, matur nuwun sekali kesempatannya. Saya sudah ngerepoti. Sampai ketemu lagi. Iya, saya diajak Nyambarawa main musik. Siap Pak. Saya siap. Begitu juga sebaliknya kalau ada acara di Semarang saya mampir. Mungkin terakhir dari saya, salam musik. Salam musik. Mantap. Teman-teman semuanya, keren. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa
pantau terus channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton channel ini hingga selesai. Oke. Gelanggang masuk akal.